Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengenalkan diri, barangkali saya ini yang paling asing ya. Tadi diundang oleh Pak Gede Parman. Kami alumni Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Kemudian S2-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, yang kebetulan yang kami tekuni itu berkaitan dengan persoalan kekebalan tubuh, imunologi yang terkait dengan pandemi corona hari ini. Saya Ketua Umum Asosiasi Belanga Kelima Indonesia, juga Presiden Pemuda Bakti Nusantara, yang tujuan utamanya adalah mendampingi pelaku ekonomi rakyat, UMKM, dan sektor informal untuk bisa maju, berkembang, dan unggul di negerinya sendiri. Terkait dengan tema diskusi forum hari ini, menyangkut soal tirani kimia, genosida, dan persekongkolan agama, sains, dan negara, gitu ya. Yang pertama yang ingin saya tukil adalah perjalanan peradaban manusia ini, betul kata Tuan Lalu tadi, bahwa ada perjalanan sejarah. Dunia ini memang terus berproses secara dinamika dengan segala varian perbedaannya. Kemudian ditutup oleh Rasul Nabi terakhir Muhammad SAW dengan sebuah sumpahnya Tuhan kepada Muhammad, wahadzal baladil amin, sebuah misi besar membangun tatanan kehidupan dunia yang aman, damai, sentosa, sejahtera, secara berkeadilan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyangkut persoalan genosida atau pemaksaan kehendak, pemberangusan dari sisi kemanusiaan atau pemberangusan dari sisi yang lain, termasuk soal peradaban dan ekonomi. Inti dasarnya adalah semua tergantung dari apa yang menjadi kepentingan suatu bangsa atau suatu kelompok, di mana dia ingin mewujudkan sebuah cita-cita. Pada dasarnya cita-cita itu salah satunya ada the powerful atau penguasaan terhadap bangsa atau wilayah yang lain. Dalam sejarah dunia juga kita memahami bahwa genosida itu yang seringkali terjadi memang menggunakan senjata kimia, senjata biologis, senjata nuklir, dan akhir-akhir ini memang sangat kelihatan nyata sekali dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir ada senjata baru yang diupayakan untuk menjadi sebuah proses menuju genosida, yaitu sebuah senjata yang namanya persoalan seputaran agama, gitu ya. Dan ini di tanah air kita akhir-akhir ini juga sangat mengkhawatirkan adanya sebuah realitas terkait dengan ketegangan antar umat Islam di negeri kita ini. Karena kalau ini tidak bisa kita cegah dan kita tanggulangi secara dini, maka kita bisa membayangkan kalau ada konflik antar umat Islam di Indonesia dari Sabtu sampai Merauke, dan itu bisa berujung dan berakhir menjadi sebuah genosida. Kemudian yang ketiga yang ingin kami sampaikan terkait dengan sebuah restart dunia baru. Restart dunia baru, kita memahami bahwa baik itu senjata kimia, nuklir, maupun senjata biologis adalah produk budaya dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hari ini kita berada pada era revolusi industri 4.0 menuju revolusi industri 5.0. Atau singkat cerita, kita akan menemukan sebuah dunia baru yang dipaksakan, yaitu one word digital. Jadi teknologi digital ini yang akan menjadi salah satu mainstream
terkait dengan penciptaan dunia baru, dan itu ada kongruensi yang signifikan antara teknologi digital dengan hadirnya pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini sebuah virus RNA yang menular melalui droplet, dan memang sudah menjadi ciri khas virus RNA itu memiliki kapasitas mutasi yang sangat tinggi, berbeda dengan virus DNA. Oleh karena itu, yang kita alami hari ini, bahkan di seluruh dunia, adalah sebuah setup di mana dunia seakan-akan mencekam, timbul sebuah ketakutan, kegalauan, bahkan terjadi panik sindrom psikologi masyarakat di negeri kita maupun di dunia terhadap pandemi corona ini. Yang kedua, pandemi corona ini karena melalui droplet dan sifatnya pandemi, maka kita diharapkan bisa stay at home atau membatasi mobilitas. Dan terbukti hari ini, Pak Gede Farma dan Bapak-Bapak sekalian, 5% dari UMKM yang berkembang, di antara 70% yang ambruk selama 1 tahun 4 bulan ini, adalah yang terkait dan seputaran digital ekonomi. Jadi keberadaan pandemi corona, teknologi digital ekonomi ini ada similaritas, kongruensi, ada yang sangat signifikan begitu. Seakan-akan kehidupan manusia dipaksakan, dalam tanda petik, semuanya harus by digital. Yang ingin saya sampaikan adalah, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa pandangan apakah ini sebuah kejahatan atau bukan kejahatan, itu lahir dari subjek dan objek. Tatkala seperti Pak Gede Farma disampaikan oleh salah satu pemantik tadi, punya cita-cita besar terhadap Nusantara misalkan, tentunya dalam roadmap kejayaan Nusantara baru, atau namanya perengkuan kejayaan adil makmur dan adidaya misalkan begitu, salah satunya memang bagi yang lain itu dianggap sebagai sebuah realitas dari penguasaan, imperialis, bahkan dianggap sebagai kejahatan. Oleh karena itu, menurut pandangan saya dalam konteks hari ini, yang paling harus kita antisipasi adalah sebuah penjajahan atau pemusnahan dari sisi peradaban, gitu ya. Kita kenal Korean Wave. Saya 6 bulan yang lalu diundang International Political Discuss dengan Duta Besar Indonesia di Korea Selatan, bahwa Korea Selatan itu sukses Korean Wave untuk di negeri kita ini, selera lidahnya orang Indonesia saja itu diteliti secara khusus, dibiayai oleh negara, dan hari ini sukses. Apapun berbau Korea, milenial kita gandrung. Apapun makanan dari Korea, walaupun itu harganya lebih mahal daripada yang lain, tetap menjadi kegandrungan dari masyarakat Indonesia. Intinya adalah kita harus menyiapkan diri. Dalam konteks itulah, menurut pandangan saya, yang pertama, negeri ini semuanya kembali kepada leader, kepemimpinan nasional kita. Tatkala kepemimpinan itu mampu mengikuti dinamika formula kehidupan global yang sangat cepat, maka ada langkah-langkah antisipatif dan langkah-langkah proyektif yang bisa mengantarkan bangsa dan negeri ini tidak sampai terjajah atau katakanlah mengalami sebuah kejahatan-kejahatan seperti genosida dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, segala syarat dan prasyarat untuk menjadi negara besar
ada di negeri ini. Negeri ini tersubur, terkaya, bangsa kita juga bangsa terbesar, satu-satunya bangsa di dunia yang lahir dari lebih dari 750 suku bangsa. Dan yang ketiga, tatanan nilai budaya peradaban bangsa kita adalah yang paling adiluhung di dunia. Oleh karena itu, di antara beragam varian ini, kalau kita ingin bangsa dan negeri kita tidak mengalami hal-hal yang sifatnya imperialis, seperti 350 tahun silam, atau mengalami penjajahan peradaban baru, atau terimbas dari proses genosida kimiawi, genosida biologis, atau yang lainnya, maka yang paling penting dan harus menjadi baseline langkah-langkah Indonesia ke depan adalah kokohnya persatuan dan kesatuan antar warga bangsa di bawah panji-panji Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, dan Dharma Luar. Ini prasyarat mutlak, karena dunia ini sebenarnya diciptakan oleh Yang Maha Kuasa berada pada continuing atau keberlanjutan menuju titik keseimbangan. Makanya semuanya ada perbedaan, ada berpasang-pasangan menuju satu titik, yaitu titik keseimbangan. Kemudian yang ketiga, menurut hemat saya adalah adanya kemajuan teknologi digital. Ini siapa yang tercepat, siapa yang super kreatif dan super inovatif, dan siapa yang mampu membangun komunitas ekonomi yang terhilir, super spesifik klaster ekonomi rakyat, merekalah yang akan menguasai dunia. Dan mohon maaf, Pak Gede Parma dan bapak-bapak yang lain, sampai hari ini yang namanya financial teknologi atau fintech yang sudah terdaftar di OJK lebih dari 300 fintech itu sudah berlangsung 6-7 tahun, tapi mereka tidak lebih dari 6% dari total plafon kredit usaha yang ada di Indonesia. Kelemahan mereka hanya satu, mereka tidak memiliki jejaring laba-laba ekonomi rakyat. Dan hari ini juga terbukti bahwa UMKM maupun sektor informal atau pelaku ekonomi rakyat kecil masih sangat susah untuk didorong totally digital ekonomi. Kembali ke topik soal tirani kimiawi, genosida, kemudian persekongkolan agama, saintifik, dan negara. Saya kira perspektif ini memang hari ini sudah borderless. Jadi semuanya sudah serba teknologi. Kita hari ini bisa ketemu, saya di Pondok Gede, ada yang di Bengkulu, ada yang di Sulawesi Selatan, tanpa batas apapun. Oleh karena itu yang paling mendasar adalah bagaimana kita menyiapkan sebuah langkah-langkah super cepat, bagaimana Nusantara Wave itu bisa menjadi sebuah daya ketahanan sekaligus daya untuk mengangkat harkat martabat dan kemajuan bangsa dan negeri kita. Singkat cerita, tanpa sebuah kekuatan persatuan dan persatuan bangsa kita yang multivarian perbedaan, maka negeri ini akan terus dilemahkan oleh kepentingan global dengan sebuah isu yang tidak jauh dari isu etnis, ras, dan agama. Dan pergolakan-pergolakan yang ada sejak zaman nenek moyang kita abad ke-7, abad ke-14 tidak lepas dari pergolakan berbasis agama, ras, dan etnik. Oleh karenanya, yang paling penting dan paling mendasar adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki nilai kekesatriaan dan kesejatian, cinta dan bangga kepada tanah air dan bangsanya sendiri, cinta dan bangga kepada produk-produk rakyat dan bangsanya sendiri. Seperti hari ini Bang Gede Parma, kalau
situasi pandemi ini kemudian belum selesai 6 bulan atau 1 tahun ke depan, dan kita tahu negara kita bukan negara yang mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat, khususnya kebutuhan pokok. Yang terjadi adalah perluasan kemiskinan dan ancaman kelaparan yang semakin hari semakin meluas. Ini juga menurut saya akan menjadi bagian dari pola-pola genosida ke depan. Tatkala ekonomi rakyat sebuah bangsa atau negara terjepit oleh kekuatan multinasional global, kemudian terjadilah sebuah kemiskinan, kemudian kelaparan yang secara masif, dan aset-aset dan sumber daya alam yang dimiliki oleh negeri ini yang sangat melimpah secara de facto sudah bukan milik rakyat dan bangsa kita lagi. Oleh karena itu, penguatan uri-uri dan penumbuh kembangan kembali peradaban yang luhur dari bangsa ini harus kita kobarkan kembali. Sebagai contoh, hari ini harus ada gerakan belanja di warung tetangga sendiri, kuliner tetangga rakyat kita sendiri. Juga harus ada gerakan jemputan beras untuk mencegah dan antisipasi dari kelaparan yang ada. Kalau terkait dengan genosida tirani kimiawi, tentunya akan masuk pada ranah-ranah yang sifatnya bahan makanan, obat-obatan, kemudian obat, bahan makanan, juga termasuk menyangkut persoalan-persoalan yang sifatnya adalah terkait dengan hal-hal yang kita konsumsi sehari-hari. Namun yang ingin kami garisbawahi, yang paling menakutkan sebenarnya adalah genosida berbasis senjata biologis. Kalau benar isu yang ada hari ini, pandemi corona ini adalah sebuah pola genosida, ini akan sangat berbahaya untuk bangsa kita khususnya dan negara-negara lain pada umumnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih, apresiasi atas undangan mengikuti sebuah diskusi dari Forum Alumni Universitas Mataram atau FAUM, ya. Terima kasih, dan kami kembalikan kepada Mas Sani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ali Mahsun yang telah memberikan banyak perspektif yang disampaikan tadi berkaitan dengan tema kita hari ini. Oke, selanjutnya menanggapi Bu Nova, ya. Oke, silakan Pak Ali, silakan. Pertama saya mau tanya, nomor HP-nya Bu Nova berapa, ya? Langsung saja. Nanti saya kirimkan. Yang pertama begini, Bu Nova. Realitas hari ini seperti dikatakan Bu Nova tadi, banyak potensi kekuatan yang dimiliki oleh rakyat kita, oleh pelaku usaha UMKM dan informal, baik itu pedagang, nelayan, petani, home industri, dan yang lainnya, yang belum termanage secara baik dan benar. Contoh misalkan, tatkala kita bicara Indonesia, hari ini ada 64,5 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun mereka ini satu memiliki kelemahan masih bercerai-berai. Yang kedua, belum berkonsolidir secara masif, belum solid, dan masih banyak kelemahan-kelemahan yang membuat mereka kapasitas kritiknya lemah. Ya. Khusus terkait dengan potensi yang ada di ekonomi rakyat kita ini, saya pada Agustus 2017 yang lalu menyampaikan sebuah unek-unek atau keinginan besar terkait dengan adanya realitas di Indonesia ini. Kesulitan dari modal usaha pelaku ekonomi rakyat sampai hari ini belum bisa terjawab oleh kebijakan pemerintah. Sampai
2021 dari total plafon kredit usaha masih berkisar 11-12% untuk ekonomi rakyat yang jumlahnya 98,8% dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Waktu itu kami punya pandangan bahwa setelah kami keliling di seluruh tanah air sejak tahun 2011 sebagai Ketua Umum Asosiasi Perangkat Prima Indonesia, kita paham di setiap sentra ekonomi rakyat, kawasan ekonomi strategis, itu ada dalam tanda petik premanisme, ya, premanisasi. Dan bagi pelaku ekonomi rakyat, Bu Nova, Pak Gede Parma, dan Bapak yang lain, uang 10.000 per hari itu tidak jadi masalah. Oleh karena itu, waktu itu kita punya impian bahwa rakyat harus dilibatkan secara langsung dalam menggerakkan roda ekonomi. Rakyat harus diberi kesempatan memiliki saham dan mendapatkan dividen. Rakyat harus mendapatkan fasilitas usaha dan ekonomi produktif sehingga mereka bisa maju berkembang dengan pendampingan dari hulu hingga hilir. Kemudian Desember 2017 kami canangkan di Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah, gerakan ekonomi dari, oleh, dan untuk rakyat. Singkat cerita, negeri ini butuh sebuah revolusi ekonomi rakyat Nusantara. Untuk menggali itu semua, tentunya tidak serta-merta seperti membalik tangan. Oleh karena itu, kami hari ini, Bu Nova, ingin mendorong sebuah gagasan menyatukan segenap potensi dan kekuatan ekonomi rakyat dalam sebuah rumah besar, rumah bersama, baik itu petani, nelayan, pedagang, industri, dengan gerakan ekonomi dari, oleh, dan untuk rakyat, dan rakyat dilibatkan secara langsung dalam gerakan roda ekonomi melalui sebuah holding sosial ekonomi rakyat. Contoh misalkan di holding sosial ekonomi rakyat ini akan menyediakan kail ekonomi, kail fasilitas usaha, termasuk meningkatkan kapasitas building para usaha mikro, kecil, menengah, dan sektor informal. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan pendampingan dari hulu hingga hilir dengan basis komunitas ekonomi rakyat paling hilir dengan klaster ekonomi spesifik. Saya kasih contoh, Bu Nova, Ibu tadi soal pertanian. Kita juga berharap di pertanian itu, seperti yang saya katakan pada tanggal 16 Juni 2021 kemarin di Badan Ketahanan Pangan Kementan Republik Indonesia, harus ada sebuah ekosistem ekonomi pertani hari ini. Kenapa? Ini sangat dibutuhkan. Kita ingin petani itu mendapatkan harga layak atas hasil pertaniannya. Tidak boleh terpengaruh kalau ada isu tentang impor beras atau impor jagung, impor kedelai, juga tidak boleh terpengaruh harga ini kalau ada terkait dengan adanya panen raya. Namun yang kedua, pelaku ekonomi di sektor hilir yang melayani masyarakat, warung kelontong, warung tegal, kuliner, harus bisa mendapatkan produk-produk hasil pertanian, perkebunan, peternakan yang ada di Indonesia ini dengan harga yang lebih premium. Satu-satunya jalan harus ada ekosistem berbasis klaster spesifik, sehingga ini menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar, terinteraktif secara otomatis dalam sebuah rumah, namanya ekosistem ekonomi rakyat ini. Tentunya nanti harus disupport dengan teknologi. Dengan demikian, supply chain distribusi yang hari ini menjadi persoalan besar di Republik ini bisa kita perpendek. Apalagi hari ini sudah ada kemajuan teknologi. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah hari ini saatnya tiba. Potensi-potensi terhilir, RT, RW, Karang Taruna, pemuda masjid, musola, gereja,
pura, kuil, potensi-potensi yang paling hilir, antar sekolah dan sebagainya, harus membangun dan dijadikan sebagai komunitas ekonomi terhilir. Cukup dengan teknologi digital yang sangat simpel, atau istilahnya semi-online, semi-offline. Misalkan grup WhatsApp, antar warga di lingkungan RT, antar warga di lingkungan Karang Taruna, remaja masjid, pemuda masjid, dan sebagainya. Ini sangat penting, karena sebenarnya digital ekonomi yang hari ini dipaksakan menjadi sebuah restart dunia baru di ekonomi global, tidak akan pernah mampu menguasai ekonomi dunia tatkala mereka tidak memiliki kekuatan di jejaring ekonomi rakyat di tempat yang paling hilir. Kemudian yang ketiga, terkait dengan persoalan saatnya kita menghidupkan kembali budaya peradaban luhur bangsa kita dalam revitalisasi ekonomi rakyat ini. Oleh karena itu, seluruh potensi khasanah budaya bangsa ini yang terkait langsung dan tidak langsung dengan ekonomi harus kita hidupkan kembali. Contoh misalkan, kita revitalisasi adanya sebuah sate marangi khas Jawa Barat misalkan. Dan itu kita manage secara profesional, based on ekonomi, based on business. Hari ini Bank Gede Pharma dengan bahasa cinta, kasih, dan sayang, insya Allah hari Rabu besok, kami dari pimpinan organisasi usaha rakyat kecil Nusantara atau Forum Urkantara menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi kekinian. Oleh karena itu saya sangat sepakat sekali dengan yang disampaikan oleh Bu Nova, dan nanti saya berharap ada tindak lanjut ke depan, karena sebenarnya pandemi corona ini bagi saya pribadi merupakan sebuah anugerah terbesar bagi ekonomi rakyat, pelaksana mundur satu langkah untuk melompat jauh ke depan. Kenapa? Karena ekonomi rakyat itu daya tahannya day to day, mereka tidak pandang risiko kena COVID, tapi tetap mencari dan mengalir rezeki. Tapi yang kelompok kecil menengah ke atas atau konglomerat sekarang masih nunggu-nunggu. Hitung-hitungannya sudah sangat rigid. Sehingga kalau dia mampu menyiapkan diri secara solid dengan kekuatan yang ada, maka ekonomi rakyat akan menjadi garda terdepan dalam kebangkitan ekonomi bangsa dan negara kita. Sekali lagi, Bang Gede Pharma, Bang Nova, dan kawan-kawan, Bapak dari forum alumni, ya, kami berharap bisa untuk menjadi cikal bakal dalam kerangka membangun kekuatan ekosistem ekonomi rakyat kita, dan ini sudah digarisbawahi oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan sebuah kejadian di Gua Sur, jaring laba-laba ekonomi rakyat yang kita miliki sangat besar sekali. Terima kasih, Mas Sani. Baik, terima kasih Pak Dr. Ali Maksum yang telah menanggapi dari tanggapan dari Ibu Nova. Dan memang tema kita hari ini menarik. Ujungnya genosida tapi diawali dengan sukacita, menyongsong. Genosida tapi dihadapi dengan sukacita. Ini kan sesuatu yang memberikan aura positif buat kita semua untuk bisa berdiskusi lebih konstruktif ke depan dan menghadapi realitas ke depan yang kita hadapi saat ini. Oke, ada lagi yang ingin memberikan terakhir. Saya minta Ketua Presidium untuk memberikan closing statement kepadanya. Silakan, Bapak mau sampaikan. Closing dulu nih. Nah, ini Parma nggak ngomong ini. Mestinya dia dulu bicara.
promotor belakangan, setelah ditutup. Iya, ini diskusinya dipenuhi manusia luar biasa semua. Jadi, sepertinya ya jadi narasumbernya lebih banyak sebenarnya. Bukan juga orang sebenarnya lebih banyak narasumbernya. Jadi ada Mas Rizky, ada siapa? Mami Abdurrahim, Dr. Ali Mason, ada Ibu Sastra. Terima kasih semuanya. Ada siapa lagi? Tapi terima kasih kepada semua kawan-kawan yang berkenan hadir pada malam hari ini. Terima kasih kepada Yang Mulia Nova, budayawan kita, luar biasa. Terima kasih kepada Dr. Ali Mason. Selamat, mudah-mudahan jadi presiden pada kehidupan depan. Kalau sudah presiden kaki 5, besok jadi presiden Indonesia lah cocok. Tetapi kemudian tadi dari apakah gagasan ini diserahkan kepada pemerintah, itu terserah pada ketua presidium PAUM, karena bagi kita di dalam PAUM ini tidak ada kedudukan presiden. Ya. Ketua presidium paling tinggi sudah tidak ada. Jadi ketua presidium itu langsung di bawah Tuhan, kira-kira gitu, di bawah Nabi langsung ketua presidium. Kita tidak ada mengakui ada jabatan di atas ketua presidium ini. Jadi tergantung ketua presidiumnya ngakui nggak ada pemerintahannya, terserah kan? Presiden komisaris ada. Hanya kamar Banten dulu. Amin, amin. Nah, jadi di situ. Tidak ASN itu. Nah, kebebasan kita hilang ya. Nah, kebebasan berpendapat ada di FID, Forum FAUM Indonesia Diskusi. Terima kasih Pak Dr. Ali. Doa kami mudah-mudahan cita-cita bangsa ini dapat diemban dengan baik. Iya. Saya dukung agar Dr. Ali menjadi presiden buat Indonesia, apapun jadinya, kan? Apapun interpretasi tentang Indonesia itu, nah gitu, kan? Jadi Indonesia yang punya kita. Nah, ya, dalam interpretasi masing-masing, ya. Nah, interpretasi berbeda juga boleh. Nah, saya kira itu. Kemudian terima kasih Mas Hani, Bang Salahuddin sudah ini perlu gerakan ATM ini, alumni Takmir Masjid ini, saya kira bisa sinergi dengan Mbak Nova tadi, Yang Mulia Nova, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang luar biasa. Pak Salahuddin ini dong, sekali-kali jadi narasumber dong. Iya. Ya, saya kira terima kasih Bang Gede Parma ya. Terima kasih kepada Ketua Presidium. Insya Allah kita yang terima kasih semua. Jadi begini silaturahmi banyak kali kenal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.